Halo, jumpa lagi sama aku di sini. Kayaknya udah lama ya kita itu nggak cerita-cerita. Maksudnya sih aku yang nggak cerita-cerita melalui akun YouTube aku. Hari ini aku mau coba lagi buat video, hanya sekedar sharing-sharing aja sih gitu. Jadi hari ini sesuai dengan judul yang kalian baca, aku tuh bakalan cerita tentang pengalaman aku waktu aku ketinggalan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya sih di Terminal 3. Jadi awal ceritanya tuh kayak gini. Eh, itu kejadiannya di November 2021. Jadi aku tuh mau berangkat dari Jakarta menuju ke Bangka. Jadi di Bangka itu kan aku mau kunjungin kakak kandung aku yang kebetulan tuh tinggal di sana. Kemudian kan sebelumnya aku liburan bareng teman-teman aku di Bali. Jadi dari Bali kita ke Jakarta, terus aku stay 1 malam di Tangerang, tepatnya di rumah teman aku Lili. Thank you Lili udah mau ngasih tumpangan aku, selalu baik. Aku tuh sampai di Jakarta, aku lupa ya tanggal berapa. Pokoknya aku tuh sampai di Jakarta itu siang hari karena ada masalah sedikit tentang koper aku yang ternyata pecah waktu keluar dari bandara. No, no. Waktu baru sampai di bandara. Jadi aku tuh ngurus tentang koper pecah tersebut. Nanti videonya tentang bagaimana ceritanya aku share lain kali ya. Jadi kita kan sampai siang tuh di Jakarta sama teman aku. Jadi teman aku itu bakalan lanjut ke Cibubur, sedangkan aku bakalan lanjut ke rumah teman aku tadi si Lili di Tangerang. Jadi kan aku dari Jakarta tuh naik taksi online, naik ojek online maksudnya ke Tangerang. Jadi sampai di rumah Lili, di rumah teman aku tuh, sumpah itu perjalanan tuh capek. Jadi aku cuman main sebentar aja, ngobrol-ngobrol sebentar aja sama Lili dan anaknya yang lucu. Jadi karena aku udah capek juga, terus karena besok aku tuh flightnya tuh pagi jam 9.20. Nah, 9.20 dari Jakarta menuju Bangka. Jadi aku tuh tidur cepet, terus karena mungkin aku kecapean, aku tuh tidurnya tuh nyenyak banget gitu. Jadi pagi-pagi aku bangun. Memang sih sebenarnya ini tuh salah satu kesalahan aku juga. Namanya aku kan bukan orang Jakarta ya. Jadi aku tuh nggak tahu bagaimana situasi sebenarnya kemacetan di Jakarta, khususnya di Tangerang. Jadi dalam pikiran aku tuh gini, kalau kan bandara kan di Cengkareng kan, terus dari Tangerang tuh nanti lewat tol. Jadi kan aku ngebayanginnya tuh kan kayak tol di Medan gitu kan, nggak ada macet-macetnya gitu. Jadi ternyata tuh tol di Tangerang itu menuju ke bandara itu hari itu macet gitu. Dan aku tuh nggak tahu menahu sebenarnya tentang itu. Jadi aku pikir tuh dalam pikiranku tuh, oh ya namanya tol itu nggak bakalan macet gitu. Namanya juga ini ya, bukan warga sana, jadi kurang tahu gitu. Kemudian pagi-pagi tuh aku bangun tuh sebenarnya kesiangan. Tapi entah kenapa aku tuh memang santai gitu, santai. Terus teman aku juga mungkin dia lupa untuk bangunin aku. Jadi kan dia sibuk tuh ngurus untuk suaminya kerja, jadi masak apa gitu. Dia lupa kalau ada satu manusia itu masih tidur di atas, padahal punya flight pagi ini jam 9.20. Jadi dia itu lupa, terus aku juga ketiduran dan alias kesiangan. Begitu aku bangun kayak memang nggak ada ngerasa oh nanti aku terlambat gitu, nggak ada gitu. Jadi kayak santai aja, ya udah aku mandi santai, terus aku turunin koper ke lantai 1 gitu. Jadi aku tuh punya tiga bawaan gitu. Jadi aku punya koper 2, terus karton 1, sama daypack 1. Jadi itu totalnya ada 4 sih sebenarnya aku bawa gitu. Jadi aku turunin tuh satu-satu ke bawah. Terus jam setengah 8
Emang sih sebenarnya ini salahku banget. Jadi jam setengah 8 aku tuh masih sempat sarapan. Karena kan udah disediakan juga kan sama teman aku, kan nggak mungkin nggak aku makan. Sekali lagi thank you Lily. Kita lanjut ya. Lalu sambil makan, sambil sarapan tuh kan, aku pesen tuh lagi ojek online. Terus aku maksudnya aku pesan yang taksi online gitu kan, yang mobil. Nah, dan kendalanya adalah kan kendalanya itu rumah teman aku ini tuh kan masuknya tuh gang-gang gitu, gang-gang kecil. Jadi mungkin untuk beberapa driver itu agak susah gitu untuk menjangkaunya, jadi tuh jalannya tuh harus pelan-pelan gitu. Sementara aku nih sama teman aku udah kayak senewen gitu, aduh cepet dong, karena dari jam setengah 8 tuh aku udah susah dapat driver. Terus begitu dapat driver, karena mungkin jalannya itu macet atau apa, dia tuh kayak lama banget jalannya. Jadi kalau kayak di handphone gitu kan, aku pengen majuin sendiri tuh kan ada navigasinya kan, jadi aku pengen majuin sendiri tuh, aduh cepet dong pak gitu. Jadi setelah nunggu akhirnya ada anak-anak lewat guys, suara lagi gak apa-apa ya, jadi aku lanjut. Jadi singkatnya, aku tuh drivernya itu berhasil samperin aku di rumah teman aku tuh jam 8 gitu. Jam 8 which is 1 jam lagi sebelum counter tutup gitu. Jadi kan karena aku bawa barang, jadi aku harus ngantri di bagasi drop gitu untuk masukin barang-barang aku gitu. Kalau misalkan enggak kan aku bisa langsung nyelonong aja gitu kan. Jadi ternyata begitu jam 8 aku di pick up gitu sama drivernya, terus kita jalan keluar dan baru ketahuan, baru aku menyadari kebodohanku karena bangun siang terus masih santai. Itu macet parah. Aku juga udah bilang sama drivernya, "Pak, please tolong bantu aku punya flight jam 9.20 gitu." Jadi aku mohon maaf kepada bapak drivernya karena udah buat beliau buru-buru, tapi beliau sangat baik dan sangat ingin membantu gitu. Jadi begitu dia melihat macet gitu ya, sabar ya mbak gitu. Jadi dia berusaha untuk menenangkan aku, karena dia juga tahu kalau misalkan kita kena macet ada kemungkinan aku ketinggalan gitu kan. Jadi macetnya itu terus agak lancar, macet agak lancar sampai akhirnya kami masuk ke pintu tol. Jadi aku tuh nggak ngerti itu pintu tol mana, bapak drivernya pasti lebih tahu gitu. Nah begitu masuk pintu tol nih agak lancar gitu kan, jadi alhamdulillah gitu kan. Jadi terus aku kepikiran gini, aku mau check in online dulu gitu kan masih bisa kan. Terus di perjalanan aku check in online, terus udah berhasil check in online kan, aku tinggal drop bagasi aja nih, aku pikir gitu kan. Nah kejadian lagi, ternyata tuh di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah tol itu macet dan perjalanan tuh jadi nggak lancar, biarpun tidak terlalu stuck gitu kan, maju bentar gitu, tapi tetap aja kan membuang-buang waktu gitu. Jadi dalam sepanjang perjalanan tuh aku tuh enggak berhenti berdoa supaya kejadian yang aku pikirkan itu enggak kejadian gitu. Jadi akhirnya bapaknya juga sangat ingin membantu. Kita tuh jalan, bapaknya berusaha tuh, udah begitu sampai masuk wilayah bandara tuh bapaknya udah langsung ngebut gitu, langsung salip sep gitu karena. Jadi begitu sampai di area bandara, aku tuh udah ngitungin ini, aku udah tanya nih, ongkos kan sekian gitu kan, terus biaya tol sekian gitu, ada biaya lagi nggak. Jadi aku udah ngitung dan aku udah siapkan itu uangnya. Jadi begitu aku sampai di Terminal 3, aku tuh langsung kasih uangnya sama bapaknya, "Pak, ini Pak, makasih." gitu. Emang nggak sopan banget nih, tapi ya namanya juga orang buru-buru ya kan. Jadi begitu sampai, bapaknya buka bagasi mobil belakang untuk keluarin barang-barang aku langsung lari ambil troli. Beneran, aku tuh nggak tahu tenaga dari mana, dan salahnya
aku tuh hari itu tuh nggak pakai sepatu, jadi aku tuh pakai sendal karena sepatu aku rusak di Bali, jadi aku nggak pakai gitu. Jadi aku pakainya pakai sendal, jadi kebayang kalau pakai sendal itu suaranya plak 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 kalau kita lari-lari. Jadi aku langsung ambil troli, aku langsung drop barangku. Jadi itu ada koper yang 24 liter sama yang berapa liter ya, yang kecil itu. Terus satu kartonnya sih enggak berat ya, karena isinya cuman sepatu, sendal, kayak perlengkapan mandi gitu-gitu aja sih. Jadi nggak terlalu berat. Jadi aku tuh udah kayak Samson gitu. Jadi kan badanku ini kan kecil, cuman 149 cm. Terus aku tuh untuk demi mengejar waktu, entah tenaga dari mana, itu koper yang besar dan yang kecil itu langsung kuangkat gitu. Jadi begitu udah selesai aku bilang makasih ya pak gitu sama drivernya, langsung deh aku lari menuju pintu masuk. Jadi singkat cerita, begitu aku sampai itu kan aku langsung lari-lari langsung ke tempat pemeriksaan barang. Ya udah aku lewatin aja gitu, siapa yang bisa aku lewatin gitu kan. Untung troli enggak apa namanya, rodanya tuh nggak rusak gara-gara aku bawa lari-larian. Jadi udah melewatin mesin pemeriksaan, aku angkat lagi. Suara aku tuh saat itu tuh bener-bener Samson. Jadi begitu keluarin barang, angkat barang begitu kan, dengan keriuhan itu aku langsung cari nih counter, ada tukang sayur lewat. Aku tuh langsung cari counter, aku nggak mau bilang nama ininya ya, nama maskapainya. Aku langsung cari counternya. Terus aku lihat itu udah jam 9. Jam 9, terus aku tuh sadar aku tuh udah hampir terlambat. Aku tuh langsung jumpain petugas di situ, karena kan antriannya tuh panjang, serius panjang. Jadi kayaknya kalau misalnya aku nerobos ke depan tuh pun agak susah juga gitu. Jadi aku jumpain petugas, maksudnya minta tolong dong gitu supaya kasih jalan aku ke depan gitu. Karena kan aku flightnya itu kan 9.20 gitu. Terus aku tanya nih, Pak tolong dong penerbangan saya 9.20 gitu. Tolong dong diinikan, ditolong supaya ke depan gitu kan. Terus petugasnya bilang apa? Mbak tunggu aja, nanti dipanggil sama petugas yang di depan. Ya aku ini dong gitu kan, aku nurut dong gitu. Ya udah aku tuh balik lagi ke antrian. Sebenarnya sih aku udah perasaanku nggak enak. Gini ya, aku tuh memang tidak terlalu sering naik pesawat gitu kan. Jadi kalaupun aku bepergian naik pesawat, memang aku tuh biasanya 1,5 jam sebelum flight itu udah sampai di bandara gitu. Karena kan bandara kan deket, kalau di Medan kan bandara deket dari rumahku tuh cuman 1,5 jam aja, dan itu pun jalannya lancar, nggak ada macet-macet sama sekali gitu kan. Jadi biasa 1,5 jam aku tuh udah standby di bandara. Nah kalau ini kan karena aku tidak tahu menahu kondisi di sana gitu, jadi kan memang aku telat gitu. Tapi kan itulah gunanya aku bertanya gitu. Jadi petugas bilang tunggu aja mbak, nanti dipanggil sama petugas depan. Terus aku balik ke antrian, aku nunggu nih tiktok gitu kan, bolak-balik liatin jam di handphone. 9:10 itu kayaknya kok nggak ada dipanggil ini gitu, masalahnya gitu kan. Terus namanya gini, aku bepergian tuh sendiri. Terus bukan baru kali ini sih aku bepergian sendiri, cuman untuk kejadian yang seperti ini tuh memang aku baru kali ini. Jadi aku tuh kayak udah panik duluan. Terus aku tanya nih sama penumpang yang di belakang aku, dengan bodohnya aku bertanya gini, Bu, ibu mau ke Bangka Belitung nggak? Aku bilang gitu kan. Enggak, katanya gitu kan. Emang kenapa gitu kan? Soalnya penerbangan saya 9.20 gitu, tapi ini masih panjang antriannya. Memang sih pertanyaan bego gitu. Dan ibu tuh bilang, tukang sayurnya lewat lagi. Bilang, lah kalau 9.20 lu ke depan aja gitu kan. Dia bilang gitu sama aku gitu kan. Tapi kata petugasnya suruh tunggu gitu. Enggak, udah kamu ke depan aja, kata gitu kan.
Terus karena aku udah berada di tengah-tengah antrian, mau mundur juga susah. Akhirnya nih aku maju, aku dorong-dorong troliku maju sambil bilang, "Mbak, tolong Mbak, maaf Mbak, aku penerbanganku 9.20, tolong tolong." Gitu, kayak kasih announcement gitu kan, supaya dikasih jalan tuh. Orang-orang memang pada ngasih jalan gitu kan, tapi ada beberapa yang aduh aku maaf banget gitu, ada yang kakinya itu kesenggol troli aku, namanya nggak sengaja gitu kan. Terus udah sampai di depan, ketemu nih sama petugasnya. Orangnya tuh tinggi gede, jadi kayak aku tuh sama dia tuh kayak tuh dia kayak bapakku gitu. Terus kayak aku tuh anaknya, karena aku badanku kecil gini, dia tinggi gede. Terus aku tanya sama dia, "Pak, ini gimana, penerbangan saya tuh 9.20 gitu." Dan apakah yang terjadi?